PKS resmi meninggalkan Anies dan segera mengumumkan Ridwan Kamil sebagai calon gubernur yang baru. Ini sebenarnya salahnya Pak Anies karena nggak segera mengumumkan Sohibul Iman sebagai cawagupnya dan segera mencari tambahan kursi untuk melengkapi syarat pencalonan. Padahal ada banyak opsi yang tersedia bagi Pak Anies agar tetap bisa nyagup. Yang pertama bisa bergabung dengan Partai Nasdem sehingga syarat pencalonannya cukup, atau menjalin komunikasi dengan partai lain seperti PDIP. Tapi hingga 40 hari batas waktu yang disampaikan oleh PKS, Anies tidak melakukan apa-apa. Semoga ini bisa jadi pembelajaran bagi Pak Anies kalau nggak semua hubungan itu bisa dijalani tanpa status, Pak. Nggak mungkin Bapak tiap pemilu, tiap pilkada pengen diusung oleh partai politik, tapi Bapak sendiri nggak mau gabung dengan partai politik. Nggak semua partai politik sanggup HTS-an sama Bapak, Pak. Semoga Pak Anies sehat selalu dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap terbuka kesempatannya untuk nyalon gubernur Jakarta. Kira-kira setelah ditinggalkan oleh PKS, Anies bakal nyalon dari partai apa ya? Ya, belakangan ini beredar isu bahwa Partai PKS akan meninggalkan Bapak Anies Baswedan di Pilkada Jakarta ya. Ya, tetapi ini baru isu ya guys, belum ada statement resmi baik dari PKS maupun Bapak Anies Baswedan sendiri ya. Akan tetapi melihat gerak-gerik Partai PKS, bukan tidak mungkin PKS akan meninggalkan Bapak Anies Baswedan. Mengingat kemarin PKS sudah mulai menunjukkan pragmatismenya dengan mengusung menantunya Presiden Joko Widodo yaitu Bapak Bobi Nasution maju di Pilkada Sumatera Utara, guys. Ya, jika benar-benar PKS akan meninggalkan Bapak Anies Baswedan, apakah teman-teman setuju dengan pendapat tadi bahwa ini kesalahannya Bapak Anies Baswedan? Ya, tulis di kolom komentar, nanti kita diskusi sama-sama ya. Tetapi menurut saya pribadi, saya tidak setuju jika ini adalah kesalahan dari Bapak Anies Baswedan ya. Apalagi dengan melihat Partai PKS yang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, kemudian mengusung Bobi Nasution, kemudian akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Ini artinya bukan kesalahan dari Bapak Anies Baswedan, melainkan ini hanya pragmatismenya partai politik saja. Itu menurut saya pribadi ya guys. Kemudian kalau kita lihat dengan dinamika yang terjadi di Pilkada Jakarta, itu memang PKS itu sudah mengusung nama Bapak Anies Baswedan, tetapi PKS juga mengunci wakilnya itu harus Bapak Sohibul Iman ya. Ya tidak mudah untuk meyakinkan partai lain untuk bergabung dengan wakilnya dari partai PKS juga ya. Mengingat Bapak Anies ini sangat kental dengan PKS ya. Kalau orang sebut Bapak Anies, itu pasti kita tahu ini Pak Anies ini mewakili PKS ya. Dalam artian Pak Anies dan PKS itu sudah menjadi satu begitu ya guys. Jika Pak Anies dan Sohibul Iman menyatu, itu tidak ada tambahan suara ya. Ya, hanya suara-suara yang sebelumnya mendukung Bapak Anies saja ya, tidak lebih dari 60% ya. Ya, jika ingin menang besar dan mendapatkan tiket untuk maju di Pilkada Jakarta, semestinya PKS tidak mesti calon pendamping Bapak Anies maju di Pilkada Jakarta itu dari kadernya PKS itu sendiri ya. Bisa dikompromi nantinya, bisa dari PDIP misalnya, atau Nasdem, atau PKB, bisa ya. Tapi agar koalisi ini bisa terbentuk, ada musyawarah bersama, itu yang kita inginkan ya guys. Ya, untuk selanjutnya kita lihat kembali ya bagaimana pendapat teman-teman yang lain. Apakah mereka menyalahkan Bapak Anies juga atau menyalahkan PKS atau mereka realistis saja? Nanti kita tonton sama-sama ya guys. Dan juga nanti ada pendapat dari Bung Rocky Gerung yang sedang berada di Paris, sempat-sempat memberikan statement tentang ini ya guys. Ya, tanpa berlama-lama mari langsung saja kita ke videonya. Bagus, bagus. Segera buat pengumuman bila perlu hari ini ya. Bila perlu hari ini. Cepat, cepat, cepat. Cepat, kami nggak mau lama-lama ya. Segera. Bagus. Top. Jadi alasan kamu ke rakyat ya, mengusung Anies Sohibul sana Sohibul bullshit ya. Anies Sohibul juga nggak bakal menang karena memang ceruknya sama, ceruk suaranya sama. Memang kamu sengaja mengunci Anies sehingga partai lain nggak masuk. Kan begitu poinnya. Hah? Tapi mohon maaf ya, kalian silakan pergi ya, tapi tidak akan pernah mampu membuat Anies tidak berlayar ya. Silakan nikmati kue pemerintahan ya kan. Apa yang dijanjikan oleh Dasko ya, dikatakan oleh Tempo itu ya, lumayan 50% dana kampanye bos. Mudah-mudahan dapat menteri ya Pak ya. Mudah-mudahan dapat menteri ya. Teman-teman sudah jelas ya semuanya. Rakyat Indonesia Anda lihat sudah jelas. Oke. Kita perlu berbangga diri teman-teman ya. Di sini kita perlu berbangga diri. Kita memilih jalan berliku dan mendaki untuk sampai ke puncak sana. Akan lebih nikmat kemenangannya. Mantap. Bye bye PKS, bye bye. Kau pergi. Kau pergi.
ya. Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang sukses di Pilpres 2024 kini kembali bersiap untuk pilkada, teman-teman. Tapi kali ini mereka hadir dengan format baru, yaitu KIM Plus. Apa sih KIM Plus itu? Ya, Ketua Harian Partai Gerindra, Pak Sufmi Dasko Ahmad juga mengungkapkan bahwa KIM Plus akan menggandeng lebih banyak partai politik, menyasar 3 provinsi kunci, Jakarta, Jabar, dan Jawa Tengah. Kekuatan besar ini bakal jadi penantang serius di pilkada, siapapun lawannya. Dinamika politik yang berkembang membuat KIM Plus jadi lebih fleksibel dan siap bekerja sama dengan partai-partai lain untuk memastikan kemenangan, teman-teman. Wow, ya, salah satu nama besar yang sudah dikantongi KIM Plus adalah, kalian tahu siapa? Yaitu Pak Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat yang akan maju di Pilkada DKI Jakarta. Bisakah Kang Emil ini menaklukkan Pak Anies Baswedan? Kabarnya sih Pak Anies ini bakal diskakmat atau Pak Ridwan Kamil siap-siap akan melawan kota kosong karena adanya strategi KIM Plus ini. Dan terakhir, apakah KIM Plus ini dibentuk untuk menjegal Anies Baswedan di Jakarta? Nah, jadi gimana nih menurut kalian, teman-teman? Apakah KIM Plus ini bakal jadi penentu pilkada 2024? Share pendapat, drop komen deh. Untuk kepentingan Pak Jokowi, dia mesti direkayasa. Jadi Anies dengan segala macam konsekuensi, dia di dalam kepala Pak Jokowi adalah duri dalam daging, atau bahkan seluruh tubuh politik Anies adalah duri. Karena itu dia mesti disingkirkan. Jadi dari awal dalilnya adalah tidak boleh ada Anies di dalam semua kompetisi politik. Kan itu yang dulu kita udah terangkan habis-habisan kan, mulai dari soal pencalonan capres. Sekarang pencalonan Anies di DKI juga bukan segala cenderung dibatalkan, pasti habis itu. Karena komposisi pendukung Anies tidak memungkinkan Anies untuk dimajukan sebagai kompetitor dari Ridwan Kamil dan Kaisang, terutama PKS. PKS mengambil sikap yang sangat pragmatis, dan kita udah lihat itu gerak-gerik PKS itu sejak PKS menyatakan diri mendukung Bobi di Sumatera Utara. Tapi lebih dari sekedar kalkulasi-kalkulasi yang sifatnya teknis, kita mau bikin semacam evaluasi bahwa akhirnya politik tidak ditumbuhkan lagi berdasarkan prinsip-prinsip etik. Nah, PKS yang kita tahu sebagai partai yang berupaya untuk menonjolkan sifat etis dari perpolitikan, akhirnya masuk juga dalam jebakan yang kita sebutnya masuk gorong-gorong. Selebihnya adalah soal hitungan pragmatis. Apakah kota kosong bisa dipasangkan untuk melawan Ridwan Kamil, atau ada unsur lain, misalnya potensi dari calon independen Pak Porengkun itu dimajukan. Itu masih menunggu hari-hari terakhir menjelang 20 atau 25 Agustus nanti. Tetapi dari awal kita udah bisa duga bahwa Anies pasti akan dibatalkan, dan pembatalan itu juga menunjukkan konsistensi dari pikiran Pak Jokowi bahwa sebagai penantang Anies mesti disingkirkan at all cost. Jadi itu dasar pertimbangan kenapa kita mesti pantau DKI ini sebagai pusat kemaksiatan politik baru. Kalau partai-partai agamis coba main api di Jakarta, tanggung resikonya dah. Kan udah ada contohnya no P3. Bagaimana ketika melintir? Hancur kagak suaranya? Ya kalau mau coba-coba silakan. Ya kan? Partai-partai agamis yang coba mau selingkuh atau belok gitu, ayo dah. 2029 langsung merosot, cus. Wing, bukan meroket yang kayak bapak bilang, bukan. Ya, coba, ayo mencek ombak. Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Gue hanya mau mengingatkan kepada PKS, PKB, Nasdem, dan seluruh elit politiknya. Harusnya kalian sadar bahwa sebelum Indonesia merdeka, Indonesia adalah Nusantara yang dikuasai oleh kerajaan-kerajaan. Tapi setelah Indonesia merdeka, semua kerajaan itu melupakan kepentingan pribadi mereka, menghilangkan kesukuan mereka, dan menyatakan bersatu sebagai negara Indonesia. Semua raja-raja dan elit kerajaannya bahkan bersedia melupakan ego mereka, menurunkan derajat mereka, kehilangan kekuasaan mereka, bahkan menyumbang tidak sedikit harta kerajaannya untuk kemerdekaan Indonesia. Mereka semua dengan sadar, ikhlas, dan penuh rasa kebangsaan berkorban untuk kebaikan Indonesia. Nah,
Kerajaan-kerajaan di Nusantara itu ibaratnya adalah partai politik. Raja-rajanya adalah kalian, para ketum parpol. Elit kerajaannya adalah kalian, para elit partai. Bandingkan pengorbanan mereka untuk Indonesia dengan kelakuan egois kalian saat ini yang hanya sibuk memikirkan kekuasaan. Ngotot, siapa yang mau jadi wakil Anies Baswedan? Mengorbankan aspirasi akar rumput kalian. Lemah iman kalian karena iming-iming jabatan dan kekuasaan. Kalian sibuk dengan diri kalian sendiri, sementara faktanya kita ini belum merdeka. Sampai saat ini kita masih memperjuangkan kemerdekaan yang seutuhnya, dan kalian malah sibuk dengan kepentingan politik dan ego masing-masing. Seharusnya kalian malu dengan diri kalian sendiri. Janganlah kalian menjadi raja-raja yang lalim dan zolim. PKS, PKB, dan Nasdem, kalian bisa ada hanya karena rakyat. Kursi yang kalian duduki di DPR itu datangnya dari rakyat. Jadi aspirasi rakyatlah yang wajib kalian perjuangkan dan utamakan, bukan ego, kekuasaan, apalagi kekayaan partai. Kepada PKS, PKB, dan Nasdem, cepat kalian selesaikan urusan deal-deal politik kalian. Kami warga Jakarta ingin segera melihat Anies Baswedan maju sebagai calon gubernur dan menang. Kami tidak rela jika Ridwan Kamil sampai melawan kotak kosong atau calon boneka independen hanya karena keegoisan dan kerakusan kalian. Ingat PKS, PKB, dan Nasdem, kursi yang kalian duduki di DPR adalah milik kami yang kami pinjamkan kepada kalian dan akan kami ambil kembali jika kami kecewa dengan kalian. Salam semangat antitesa 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk kepada partai-partai, dengar nih, partai, dengar nih, buka kuping lebar-lebar. Kalian partai yang telah mempermainkan Pak Anies seolah-olah ingin mendukung gubernur di DKI Jakarta, tahu-tahu dicabut kembali. Ingat jasa Pak Anies kepada kalian. Dengar nih, saya beritahu, dengar jasa Pak Anies kepada partai kalian. Kalau bukan karena Pak Anies, partai kalian tidak akan naik elektabilitasnya. Kursinya tidak akan bertambah. Contoh, logikanya, pribadi saya sendiri, dengar nih. Kalau bukan karena Pak Anies, saya tidak akan memilih dari partai kalian kepala daerahnya, dewannya, baik provinsi maupun nasionalnya. Tidak akan saya pilih. Karena Pak Anies lah supaya saya memilih dari partai kalian. Maka jangan bilang jasa Pak Anies tidak ada dari partai kalian. Tahu dirilah sedikit dan baca hati kalian dan baca pikiran kalian. Ya itu ya guys, bagaimana menurut teman-teman, akankah kita meninggalkan partai PKS yang selama ini kita anggap partai yang sangat realistis, partai yang sangat menjunjung tinggi etika demokrasi dengan menunjukkan bertahan menjadi oposisi selama 2 periode Pak Jokowi. Dan belakangan ini partai PKS juga sudah mulai menunjukkan sikap pragmatismenya ya. Akankah kita meninggalkan partai PKS ini jika meninggalkan Bapak Anies Baswedan? Tulis di kolom komentar ya, nanti kita diskusi sama-sama ya. Ya, untuk melihat apa tanggapan dari pihak Anies Baswedan, mari kita dengar langsung. Ini adalah orang dekat Bapak Anies Baswedan, juru bicara Bapak Anies Baswedan, yaitu Bapak Andi Sinulinga. Ya, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita ke videonya guys. Ini bukan soal komunikasi, ini soal kepentingan. Kepentingan yang bisa jadi seiring sejalan atau tidak. Gitu loh. Kita mungkin berkomunikasi, tapi ketika kepentingannya berbeda, maka jalan kita pasti berbeda. Jadi walaupun komunikasi itu adalah jembatan untuk mempertemukan kepentingan yang berbeda itu. Jadi sekarang ini persoalannya bukan komunikasi, tapi persoalan menjahit kepentingan apakah masih seperti semangat yang sudah dalam yang kemarin ya awal ini, atau memang sudah ada semangat yang lain. Nah, Anies tidak punya kemampuan di situ. Tidak bisa mengontrol itu. Kalau tidak bisa dia kontrol karena PKB punya internalnya sendiri, PKS punya internal sendiri, Nasdem punya internal sendiri, PDIP punya internal sendiri. Anies kan tidak bisa masuk dalam ruangan itu. Nah, karena itu pertanyaan terkait partai-partai itu tidak pas ditanyakan kepada Anies. Karena sebetulnya Pak Aniesnya ya sudah jelas ya posisinya begitu, bahwa coba lihat ya sebentar ya. PKB mendeklarasikan DPW-nya, mendeklarasikan Anies Baswedan dengan segala narasi, kita bisa pukar kembali lah dengan segala puja-puji macam ini segala macam terus itu ya. Kemudian PKS ya, kemudian banyak orang warga Jakarta bikin ini dan Anies menerima itu, pinangan itu. Jadi ada aksi, ada reaksi. Reaksi Anies menerima pinangan itu. Nah sekarang kalau yang
Minang itu kemudian mau pergi lagi. Loh, kita kan nggak bisa kita kontrol itu. Nah, itu kan nggak bisa dikontrol. Nggak Tapi bisa dikontrol. artinya harus punya strategi dong, Pak. Kalau misalkan PKS betul-betul meninggalkan Anies? Tidak ada strategi menurut saya. Yang mencalonkan itu adalah partai-partai politik. Anies nggak bisa nyalon sendiri. Betul. Tapi sebenarnya kan Pak Anies punya bargaining power. Beliau elektabilitas, maksudnya sebagai sosok dia punya bargaining power sebagai sosok, sebagai petahana, kemudian elektabilitasnya masih tinggi. Jadi sebetulnya partai ini juga kalau mau memenangkan cagup gitu kan, Pak Anies ini nama yang masih ini juga kuat juga. Banyak sekali calon-calon di daerah lain yang punya elektabilitas tinggi. Kalau nggak punya partai politik dia nggak bisa jalan. Betul, tapi artinya sebetulnya Pak Anies punya... elektabilitas itu bukan bargaining power itu. Jadi kalau partai-partai politik tidak mencalonkan mereka dan narasi ini pernah terjadi di Pilpres kemarin juga untuk mengatakan bahwa partai-partai sebaiknya mengusung pimpinan-pimpinan partainya saja. Sekarang kalau partai yang lain katakanlah mengusung satu tunggal calon misalnya, Anies bisa apa? Nah, kalau ujungnya nih Pak, dengan keruwetan ini Anies gak dapat tiket untuk maju. 5 tahun ke depan nih relawan Anies mau apa? Pak Anies mau jauh sekali itu. 5 tahun ke depan tuh jauh sekali. Sepanjang itu. Dan itu nggak ada manusia super yang bisa memprediksi 5. Besok kita nggak tahu seperti apa. Tapi cuma satu hal catatan adalah saya pastikan bahwa kita tetap stay dengan apa yang menjadi kesadaran kita bahwa keseimbangan politik itu harus ada, ya. Dan kemudian hari ini coba Anda bisa lihat hari ini kita mengulangin sesuatu yang kita putuskan sendiri. Contoh, hari ini orang teriak-teriak tentang demokrasi yang dulu mendukung itu terjadi itu. Jadi kalau udah kena ke diri kita baru teriak-teriak. Nah, menurut saya bangsa sebesar ini jangan tunggu kena dulu ke dirinya baru dia berteriak-teriak. Ingat satu saat nanti ini hukum alam bekerja itu, sehingga karena itu yang menurut saya kalau misalnya itu terjadi, saya mengatakan bahwa Anies harus terus dengan idealismenya, dengan cita-citanya, dan kita siap backup itu dulu. Pertanyaan terakhir, 5 tahun mungkin kelamaan nih, tapi nanti Agustus ini pas pendaftaran akhirnya ditentukan ternyata Pak Anies tidak dapat tiket, apa yang akan dilakukan oleh relawan? Nggak ada masalah. Nggak ada apa-apa? Nggak ada masalah. Apa agenda apa Pak yang akan? Nggak ada masalah. Kalau nanti kita pikirkan lagi kalau sudah terjadi. Oh gitu. Ya, bagaimana sesuatu Anda maksudnya memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Maksudnya, sementara kita misalnya gini, kita menyediakan payung saja. Kita tahu bahwa ada probabilitas kemungkinan turun hujan. Nah, payungnya itu apa? Nggak, saya ingin mengatakan. Bentuknya payungnya itu apa? Nggak ada bentuk payung. Saya ingin mengatakan kalau Anda membawa payung pun ada rasionalitas yang bisa dijelaskan kenapa harus membawa payung, maksud saya. Untuk menjawab pertanyaan tadi bahwa apakah Anda bisa memastikan atau dekat dengan kepastian bahwa Anies nggak bisa nyalon. Anda juga nggak bisa mengatakan begitu. Nah, karena itu ya karena kan ini kita terlalu sederhana. Iya, kalau misalnya kan saya bermisal-misal dong nanti itu. Masa saya menjawab sesuatu yang permisalan di ruang publik semewah ini gitu. Iya, karena kan semuanya dinamika ini kan berubah-ubah, sangat dinamis. Jadi mungkin segala sesuatu harus jadi plan A, plan B-nya harus ada. Justru ketika dinamikanya berubah-ubah, artinya dinamis. Karena dinamis, jangan buat konklusi yang statis. Itu kekeliruannya di situ. Kita sudah menganggap ini dinamis, tapi kok kita statiskan bahwa seolah-olah Anies nggak bisa maju gitu loh. Berarti sampai detik ini kesimpulannya Pak Anies masih menunggu PKS ya? Semuanya yakin bahwa jalan ini masih lebar, masih lebar jalannya, dan ruang kompetisi itu akan terbuka. Ya itu ya guys, tadi Bapak Andi Sudilingga tidak menjawab apa yang akan dilakukan ketika Bapak Anies ini tidak maju di Pilkada Jakarta. Ya menurut teman-teman, apa yang harus kita lakukan jika Bapak Anies tidak maju di Pilkada Jakarta? Akankah kita
mendorong Bapak Anies Baswedan untuk membuat partai sendiri agar nantinya kita bisa lebih bisa berkompetisi dengan partai kita sendiri, guys. Tulis di kolom komentar, nanti kita diskusi sama-sama, guys. Ya, mungkin itu saja video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan dan akal sehat, ya guys.